Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, dan apa kabar? Saya Arya Putra. Dan saya Nazwa Nafia, inilah Seputar Bogor. Sejumlah berita telah kami siapkan untuk Anda. Dan sebelumnya kami ajak Anda untuk menyaksikan highlight berikut ini. Pertama, saya ingin mengucapkan turut prihatin kepada korban atau pelapor ya yang Kekerasan seksual semakin kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang dinilai merusak nilai-nilai keadilan dan rasa aman di ruang akademik. Saya berharap sih ya dari pemerintah dengan ini bisa membantu negeri ini gitulah kurang lebih. Menurutku memang cukup memprihatinkan ya, karena sejauh ini dari mungkin abad ke-20 gitu ya ketika kasusnya Marsina. Termasuk upah di bawah UMR dan jaminan sosial yang tidak diberikan. Alih-alih meningkatkan keadilan, kejaksaan dan Jakarta Pusat justru menahan. Menyebutnya seperti tahun 2025 besok kita melihatnya bahwa ini tema tahunannya adalah new beginning, artinya sesuatu yang baru dengan harapan dengan pemerintahan yang baru, pemimpin baru, bahwa Indonesia punya harapan baru untuk menuju Indonesia emas. Ini tidak hanya menawarkan keindahan alam yang memikat, tetapi juga memberikan pengalaman berharga untuk melestarikan alam dan juga berinteraksi dengan lingkungan yang masih asli. Ini untuk asal usulnya dari 2014 kalau udah salah. Itu kita ngebangun. Ya, oke, saat ini saya sedang berada di ketan susu yang sedang viral di Kota Bogor. Menunya banyak. Ya, asalkan tempat lain nggak ada rasa durian, mangga, ada. Oh, maaf Kak, tadi boleh disebutin lagi ada apa aja rasanya di sini? Oh, rasanya ada abon, tiramisu. Ambon? Abon. Oh, abon. Tiramisu. Abon tiramisu. Coklat. Green tea, mangga. Oh, jadi yang membuat di sini beda dari yang lain itu karena banyak rasa yang berbeda-beda ya. Pemirsa, kasus kekerasan seksual di Universitas Hasanuddin baru-baru ini mengundang perhatian publik. Menanggapi hal ini, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ada di Universitas Pakuan memberikan tanggapan dan menekankan pentingnya penegakan hukum serta pencegahan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Akan tetapi, bagaimana langkah konkret yang akan diambil? Langsung saja kita simak laporan dari reporter Sri Andini. Silakan. Selamat sore pemirsa, kekerasan seksual yang kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi dinilai merusak nilai-nilai keadilan dan rasa aman di ruang akademik. Komnas Perempuan mendesak pemerintah serius mencegah dan menangani kasus-kasus ini. Apakah kasus-kasus ini mencerminkan tren nasional terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus? Ikuti wawancara saya bersama Ibu Dr. Firdaniyanti Pramono selaku Ketua Satgas PPKPT Universitas Pakuan. Kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Makassar beberapa waktu lalu oleh seorang oknum yang diduga adalah pihak internal kampus menuai banyak sorotan. Ketua PPKPT Universitas Pakuan, Firdaniyanti Pramono, ikut memberikan tanggapan terhadap kasus tersebut. Jadi kalau dilihat dari runutannya, menurut saya Satgas PPKPT Unhas sudah melakukan prosedur yang benar gitu ya. Dia sudah melakukan proses penyelidikan,
dan memberikan rekomendasi kepada Rektor Unhas sehingga keluarlah sanksi gitu ya, yang memutuskan dosen ya, kalau tidak salah dosen yang dilaporkan itu diberikan sanksi. Ditambahkan Firdanianti, langkah preventif PPKPT Universitas Pakuan untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan Universitas Pakuan adalah dengan cara sosialisasi kepada mahasiswa. Firdanianti berharap pemerintah mendukung program edukasi dan pencegahan kekerasan seksual di kampus, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan yang layak. Jauh ini sih saya lihat mahasiswa responnya bagus ya terhadap program sosialisasi yang sudah dilakukan yang secara langsung nih ya, offline gitu. Nah, di luar sosialisasi secara offline, kami juga melakukan proses edukasi ya. Edukasi kami lakukan melalui media sosial misalnya, juga melalui seminar gitu ya. Dengan kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan masyarakat, diharapkan kekerasan seksual di lingkungan kampus bisa dicegah dan korban mendapatkan keadilan. Oke pemirsa, kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan salah satu kejahatan yang harus diberantas. Diperlukan keterlibatan seluruh pihak untuk turut melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Adanya kesadaran dari dalam diri masing-masing mengenai dampak yang ditimbulkan sangat diperlukan agar angka kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat menurun atau bahkan tidak ada lagi. Jadi, mari kita wujudkan lingkungan kampus yang aman dan nyaman untuk menuntut ilmu dan melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan bermoral. Saya Andini, melaporkan dari SPISIF Universitas Pakuan. Kenaikan PPN 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025 turut dirasakan oleh pemilik dan pengunjung Warkop Bungsu di Bogor. Pemilik usaha menyesuaikan harga, sementara konsumen tetap menikmati suasana tanpa perubahan berarti. Dalam selengkapnya, ini dia laporan bersama reporter kita Nadia Kesyariani. Halo guys, jadi di sini kita sedang bersama Kak Robert. Dia kepala toko di sini. Nama warkopnya apa sih Kak? Nama warkop kita Warkop Bungsu. Ini terinspirasi dari apa Kak? Kurang lebih terinspirasinya kita awalnya coba-coba doang sini. Coba-coba doang. Terus kayak wah kayaknya view-nya bagus banget nih pas dibuka di sini ya. Pas terbuka kayaknya kita mau nyoba sesuatu unik yang dibanding beda. kafe lain. Nah, kita jual sesuatu nggak kayak yang orang bikin ya cuman view di indoor atau outdoor yang paling cuman pohon-pohon, dengan kita buat dengan inspirasi yang lain. Contohnya dengan kereta ini gitu. Kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemilik dan pengunjung kafe. Kebijakan ini mulai berdampak pada pola bisnis dan konsumsi di sektor kuliner. Bagi para pengusaha kafe juga mulai memikirkan dampak dari ancaman PPN 12% ini, mulai dari dampak positif dan dampak negatif. Menurut saya dampaknya ada dua. Satu, dampak negatif sama dampak positif sama dampak negatif. Dampak positif dari yang menuju ke saya adalah mungkinnya saya berharap sih ya dari pemerintah dengan ini bisa membantu negeri ini gitu lah kurang lebih. Kalau untuk dampak negatifnya kurang lebih kayak karena pemotongan pajak yang 1%. Sebenarnya besar juga 1% karena dari omset gitu. Saya berharap customer kita, contohnya pelanggan kita tetap nggak merasa terbebani gitu. Pemilik usaha warung Bongsoe terhadap kenaikan PPN 12% ini dapat digunakan untuk membangun negeri dan fasilitas negara, serta digunakan sebaik mungkin dan tidak hanya ada dampaknya korupsi. Saran saya lebih diutamakan untuk pajak dipergunakan untuk yang lebih baik lagi ya. Yang lebih berguna gitu ya. Ya, jatuhnya untuk lebih berguna dan jangan dipakai untuk hal-hal seperti korupsi gitu. Jangan hal-hal pribadi. Sementara itu, salah satu pengunjung kafe warung Bongsoe, Alfia Nurfauziah, memberikan pandangannya mengenai kenaikan PPN. Alfia mengungkapkan bahwa tidak masalah dengan meningkatkan pajak tersebut, asal dananya yang terkumpul digunakan untuk kepentingan yang baik. Menurut saya bagus sih, untuk negara itu kalau dipakainya untuk yang baik-baik ya.
Kakak atas waktunya. Sama. Jangan lupa guys di visit di kafe, di Warkop Bungsu. di jalan. Pelanggaran hak buruh perempuan hingga kini masih menjadi sorotan utama, terutama di mata hukum. Meski berbagai regulasi seringkali dirancang untuk melindungi mereka, realitas di lapangan seringkali jauh dari harapan. Hal ini tentu saja memicu diskusi hangat di kalangan mahasiswa hukum yang mempertanyakan efektivitas regulasi dalam memberikan keadilan. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya? Kita saksikan laporan selengkapnya bersama reporter Dea Agnes. Pemirsa, hari ini 23 Desember 2024 bersama saya Dea Agnes Hermawan berada di lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Papua. Kasus mantan buruh Septia dari perusahaan PT 5 Sekawan Indonesia Hi5 mengungkapkan pelanggaran hak ketenaga kerjaan termasuk upah di bawah UMR dan jaminan sosial yang tidak dibayarkan. Alih-alih mendapat keadilan, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat justru menahan Septia selama 20 hari sejak 19 September 2024. Ikuti wawancara saya bersama Kak Firda Amelia Malik selaku mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum Universitas Papua. Kasus mantan buruh Septia dari perusahaan PT 5 Sekawan Indonesia Hi5 mengungkapkan pelanggaran hak ketenaga kerjaan, termasuk upah di bawah UMR dan jaminan sosial yang tidak dibayar. Alih-alih mendapat keadilan, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat justru memutuskan untuk menahan Septia selama 20 hari, sejak 19 September 2024. Jadi menurutku memang cukup memprihatinkan ya, karena sejauh ini dari mungkin abad ke-20 gitu ya, ketika kasusnya Marsina itu terjadi gitu sampai sekarang tuh menurutku belum ada sesuatu yang perubahan baik yang progresif gitu. Jadi belum ada perubahan yang benar-benar signifikan membawa perubahan terkait bagaimana buruh itu menjadi lebih baik kondisinya di Indonesia gitu, terutama kepada buruh perempuan. Firda berharap dengan adanya kasus Marsina, banyak buruh perempuan yang memberanikan diri untuk menuntut haknya. Paling utama adalah memang berserikat itu, karena dengan berserikat kita jadi punya bisa berbagi pengalaman gitu dengan pekerja yang lain. Kemudian kita juga bisa menambah pemahaman kita terkait bagaimana sih sebetulnya ketika kita menghadapi persoalan di tempat kerja, kemudian apa sebetulnya menjadi hak dasar kita yang sebetulnya oleh perusahaan gitu. Nah, dan dengan berserikat itu kita juga punya kekuatan yang lebih besar dan kita punya keberanian gitu ketika misalnya memang hak kita dilanggar sebagai pekerja gitu. Kita tahu harus melapor kemana dan kita harus berbuat apa kayak gitu. Pemirsa, selama ada pasal pencernaan nama baik di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita semua bisa diskriminalisasi oleh korporasi tamak kapanpun kita menuntut hak kita sebagai buruh. Kemenangan Septia adalah kemenangan kita semua. Saya Dea Agnes melaporkan. Jangan kemana-mana, setelah jeda iklan ini kami akan kembali dengan informasi terkini. Tetap bersama kami di Seputar Bogor. The fourth industrial revolution is increasingly supporting the advancement of global communication and information technology. Its development must be accompanied by the ability and skills to adapt and take advantage of all opportunities within it. Are we ready to welcome it? The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, has always been a place to develop abilities and skills in the fields of language, literature, and communication. The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, accommodates 4 study programs with good prospects in the future, such as Indonesian Literature Study Program, English Literature Study Program, Japanese Literature Study Program, and Communications Sciences Study Program. Each study program carries out various effective and applicable lecture activities to create an active and creative generation in global developments.
Academic services are supported by CIMAC platform, an integrated information system that is practical and make it easier for the students to process and obtain information about academic activities. Our complete and comfortable facilities provided to support all academic and non-academic needs of students. Library, language laboratory, multimedia laboratory, broadcasting laboratory, photography laboratory, art laboratory, lectures room, academic services. Faculty of Social Sciences and Humanities, as a learning organization, will continue to improve the quality of lecturers and also graduates, participate in preserving the culture of local wisdom, excelling in the fields of language and literature, media and communication. Along the way, our faculty students have won various achievements and appreciation in the academic and non-academic fields. Hi everyone, my name is Anissa Azahra. I'm the alumni of Pakuan University. The organization in Pakuan University are very fun, even can boost our interest and social skills. And I was taught and guided by a highly professional, supportive, and very creative community and lecturers. And my class were also very engaging and fun. Students will be provided in the space to explore, discover, and develop their respective interests and talents, as well as forming competitive and prepared individuals to build a better future. The best generation to welcome the advancement of communication and information technology starts here. Let's be active, creative, and innovative people with the Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University. Pemirsa, perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Surya Kencana telah dikenal luas sebagai salah satu daya tarik wisata budaya di Kota Bogor. Berbagai persiapan yang matang dilakukan dengan harapan perayaan tahun ini dapat semakin mempromosikan kekayaan budaya lokal, sekaligus dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Bogor. Selengkapnya, kita ikuti laporan dari Abdul Aziz Febrio. Pemirsa, pada tanggal 17 Desember tahun 2024, hari Selasa pukul 11 waktu Indonesia Barat, kali ini saya berada di Surya Kencana Bogor, tepatnya berada di Vihara Donadun Pakpuk. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Arifin Himawan. Ya. Bapak selaku ketua panitia Cap Gomeh. Untuk perayaan Cap Gomeh tahun 2025 mendatang. Arifin Himawan, salah satu panitia perayaan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2025 di Bogor, menyampaikan pelaksanaan Cap Gomeh 2025 di Kota Bogor mengusung tema New Beginning atau sesuatu yang baru. Tema ini mengharapkan harapan baru dan awal yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di perayaan Cap Gomeh di Kota Bogor itu kita punya tema besar yang tiap tahun itu kita akan selalu gunakan sebagai tema besar kita adalah Ajang Budaya Pemersatu Bangsa. Tapi setiap tahunnya kita ada yang namanya subtema atau yang sesuai pada saat tahun yang bersamaan itu kita menyebutnya. Seperti tahun 2025 besok kita melihatnya bahwa ini tema tahunannya adalah New
beginning. Artinya sesuatu yang baru dengan harapan dengan pemerintahan yang baru, pemimpin baru, bahwa Indonesia punya harapan baru untuk menuju Indonesia emas. Arifin menambahkan, perayaan Cap Gomeh di tahun 2025 ini akan menggunakan konsep budaya, di mana akan ada 70 pengisi acara dari berbagai sanggar dan tandu dewa-dewi yang merupakan sebuah kebudayaan. Di dalam budaya itu sendiri, di dalam perayaan Cap Gomeh itu ada tadi saya bilang budaya, yang tahun 2025 besok ada 70 pengisi acara dari berbagai sanggar. Ya. Lalu ada barongsai, ada juga tandu-tandu dewa-dewi. Antusiasnya dan waktunya telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang mungkin masyarakat belum tahu ya. Jadi sekian. Tahun baru dan agenda berlibur telah tiba. Bagi Anda yang menyukai alam dan ingin mengunjungi tempat wisata yang bersih dan juga asri, Curug Lewi Ahdi menjadi tempat yang paling cocok untuk kalian kunjungi di awal tahun ini. Penasaran bagaimana kondisi di sana? Inilah laporan reporter Muhammad Razak. Selamat siang pemirsa, dengan saya Muhammad Razak. Saat ini saya sedang berada di salah satu destinasi wisata yang berada di kawasan Puncak Bogor, yaitu Lewi Ahdi. Untuk selengkapnya, mari ikuti saya. Selain keindahannya, Curug Lewi Ahdi di Cilember, Cisarua, Kabupaten Bogor juga memiliki cerita menarik dengan curug yang lain. Pengelola wisata Curug Lewi Ahdi Muji menyampaikan, berpetualang ke Lewi Ahdi, wisatawan akan mendapat keistimewaan tersendiri. Sudah bersama pengelola nih. Mari simak wawancara saya dengan pengelola. Bentar, ya, mangga. Motornya, sore. Kenalkan nama saya Muhammad Razak, saya Megi. Boleh minta waktunya? Boleh. Pertamanya, ya. Jadi, indah nih. Ya. Bisa ceritakan nih yang membuat tempat ini berbeda dengan wisata yang lain. Karena di sini tempatnya sangat benar-benar sangat alami dan kita punya pemandian yang sangat berbeda di antara yang lain. Kita punya ikan juga, ikan sorok namanya. Bagus sekali itu. Nah, kalau sejarah asal-usul Lewi Ahdi ini gimana sih? Ini untuk asal-usulnya dari 2014 kalau udah salah. Itu kita ngebangun sama anak-anak ya teman saya. Kita awalnya iseng-iseng ngebangun kecilan, nggak tahu-tahu seluas ini gitu. Dan kita melanjutkan lagi, enak suasananya. Gitu. Lewi Ahdi memang menjadi daya tarik pengunjung karena kebersihan dan air jernih yang segar bagi para pengunjung. Hal tersebut terjadi karena tingkat pengelolaan tempat wisata yang ketat akan kebersihan curug tersebut. Ya utamanya sih kebersihan sampah-sampah yang bekas pengunjung gitu, yang terutama itu. Ya sisanya kita merawat lingkungan ini seperti alang-alangnya gitu. Pemirsa, Lewi Ahdi tidak hanya menawarkan keindahan alam yang memikat, tetapi juga memberikan pengalaman berharga untuk melestarikan alam dan juga berinteraksi dengan lingkungan yang masih asri. Dengan kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian, kita juga dapat menjadikan Lewi Ahdi sebagai destinasi wisata yang berkembang dengan tidak merusak alam. Saya Muhammad Razak melaporkan dari Lewi Ahdi. Salah satu yang tidak kalah mode sera adalah kuliner yang sedang ramai dibicarakan di media sosial, yaitu ketan susu Malabar. Dengan cita rasa yang khas dan tekstur yang lembut, sajian ini berhasil mencuri perhatian bagi para pecinta kuliner di berbagai daerah. Apa yang membuat ketan susu Malabar begitu spesial? Mari kita simak liputannya bersama reporter kita Nur Aida. Malabar, sebuah tempat kuliner yang menyajikan berbagai macam makanan, mulai dari tradisional hingga modern pun ada di sini. Setiap sajian di sini diracik dengan bahan-bahan tradisional. Penasaran kan? Mari kita cari tahu. Oke, saat ini saya sedang berada di ketan susu yang sedang viral di Kota Bogor. Maheng, pemilik usaha ketan viral di Bogor ini juga menyatakan bahwa toko ketan yang dia buat mempunyai perbedaan dengan toko yang lainnya.
Menunya banyak. Menunya banyak. Ya, sopan tempat lain nggak ada rasa durian, mangga ada. Oh, maaf Kak, tadi boleh disebutin lagi ada apa aja rasanya di sini? Oh, rasanya ada abon, tiramisu. Ambon? Abon. Oh, abon. Tiramisu. Abon, tiramisu. Coklat. Dirisi mangga. Oh, jadi yang membuat di sini beda dari yang lain itu karena banyak rasa yang beda. Selain itu, Maeng sebagai pemilik toko juga menjelaskan bagaimana cara ia menyajikan ketan susu yang banyak disukai itu. Kirain pakai susu aja. Enggak, pakai susu saya juga. Yang terakhir baru pakai toppingnya. Semakin ramai pengunjung karena kenikmatan yang lezat, ketan susu memiliki banyak peminat. Trisna Amelia, pengunjung setia ketan susu juga menyampaikan pandangannya terhadap toko ketan susu. Sebenarnya aku suka yang ini, yang tiramisu. Sebelumnya juga aku pernah beli rasa tiramisuan sih. Ya, demikianlah perjalanan kuliner kita di Malabar Bogor ini, di mana suasana yang asri dan berbagai pilihan menu yang menggoda. Malabar benar-benar tempat yang destinasi kuliner yang wajib dikunjungi. Semoga liputan ini memberikan inspirasi bagi Anda untuk merasakan langsung kelezatan yang ada di Malabar ini. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di keseruan kuliner selanjutnya. Demikian seputar Bogor hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama program Jejak Desa. Terima kasih telah menyaksikan program kita. Bersama saya Nazuna Fiah. Saya Arya Putra. Sampai jumpa dan selamat tahun baru 2025. Happy New Year. May it be a year of love and joy. Langsung dari kantor desa Tugu Utara di Kecamatan Cisarua, kami menghadirkan program Jejak Desa. Program talk show yang akan mengupas keindahan alam dan potensi desa wisata yang ada di Tugu Utara. Saya Dea Agustin Hermawan akan menemani Anda untuk mengulik cerita menarik dari Kepala Desa Tugu Utara. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana pariwisata alam yang ada di Desa Tugu Utara mampu untuk menggerakkan ekonomi lokal serta menciptakan peluang dan mengangkat kesejahteraan masyarakat. Namun, sebelumnya, kami ajak Anda untuk menyaksikan terlebih dahulu editorial berikut ini. Desa Tugu Utara, permata tersembunyi di Cisarua, Kabupaten Bogor. Wilayah ini menyimpan segudang surga pariwisata yang sangat potensial dan menjadi favorit wisatawan. Alasan banyak wisatawan mancanegara betah liburan di Desa Wisata Tugu Utara tidak hanya karena kagum dengan keindahan destinasi wisata alam saja, tapi juga berkat sikap ramah tuan rumah dalam menyambut wisatawan. Selamat datang di acara Jejak Desa. Hari ini kami berada di Desa Tugu Utara, Puncak Bogor, sebuah desa yang memiliki potensi wisata yang dapat mengembangkan perekonomian Tugu Utara. Desa Wisata Tugu Utara telah memperlihatkan kepada dunia bahwa di balik keindahan alam Kabupaten Bogor, ada masyarakat desa yang hangat dan penuh dedikasi untuk mengembangkan daerahnya agar berdaya saing global. Untuk keberadaan destinasi wisata yang ada di Tugu Utara ini, kita hampir ada 15-17 destinasi wisata. Ada yang berbasis memang wisata alam, ada yang destinasi wisata yang berbasis jasa akomodasi. Kalau kami melihat sih sebetulnya semua juga unggulan. Jadi segmentasi pasarnya memang sudah kebangun masing-masing. Misalkan contoh di Telaga Warna, di Telaga Saat, ada beberapa camping ground, ada beberapa juga yang berbasis akomodasi, ada glamping. Nah, kami melihat semua destinasi wisata di Tugu Utara ini memang semuanya menjadi unggulan kami, dan itu sudah terbangun untuk segmentasi pasarnya masing-masing. Tapi untuk secara kelembagaan di
Desa Tugu Utara ini kita tetap mendorong yang dikelola langsung membangun kerjasama dengan KPI Perhutani, yaitu Telaga Saat yang berbasis destinasi wisata alam. Keindahan wisata Desa Tugu Utara kini menjadi primadona wisata. Telaga Saat Puncak menyajikan pemandangan alam yang asri, mulai dari gunung, hamparan kebun teh, hingga hutan yang hijau. Kombinasi inilah yang menghasilkan panorama yang luar biasa indah. Telaga Saat di Desa Tugu Utara juga menjadi objek wisata yang cocok untuk naik jeep atau landy off-road, melewati trek berbatu-batu dan tanah di tengah perkebunan teh Ciliwung, Tugu Puncak. Kakak sebelumnya namanya siapa? Oke Mbak, pertanyaan pertamanya, apa alasan utama kakak memilih untuk mengunjungi tempat wisata ini, dan bagaimana kesan pertama yang dirasakan saat berada di tempat ini? Oh, kesannya asik, maksudnya untuk buat kayak liburan sama pasangan. Oh iya. Terus nyaman aja, tempatnya enak aja, sejuk. Selanjutnya, bisakah kakak menceritakan pengalaman atau momen yang paling berkesan selama ada di sini? Kalau itu gimana ya, kan aku baru pernah ngerasain ya, jadi jadi belum tahu gitu momen-momennya tuh kayak gimana gitu. Soalnya kan baru pertama kali ini ngerasain ini nih, aku nginjek gitu. Baik, kakak apa saja yang dapat ditingkatkan dari tempat wisata ini agar memberikan pengalaman yang lebih baik untuk Menurut aku sih ini udah lumayan bagus ya, cuman jalannya aja untuk menuju sini yang daerah sana gitu loh, yang berbantuan itu kalau bisa sih ya diperbaiki kali ya, soalnya lumayan gitu. Mungkin kalau mungkin nanti jalan diperbaiki mungkin lebih lama lagi, jalannya juga lebih enak gitu. Karena mungkin kalau jalan kayak gitu yang mau kesini nggak males. Jadi mikir lagi Kak, soalnya lumayan bebatuannya juga kan lumayan panjang juga menuju ke sini. Selain menikmati pemandangan Telaga Saat yang mempesona, Desa Tugu Utara juga menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan di antara pegunungan dan telaga yang indah. Glamping Telaga Saat and the Ciliwung Adventure Camp. Dengan tenda glamping yang dilengkapi fasilitas modern, Let's glam staycation at the Ciliwung Adventure Camp. Tea Estate The Ciliwung 1907, perkebunan teh di daerah Puncak Bogor yang mendedikasikan dirinya untuk menjaga keasrian kawasan Puncak, tepatnya di Desa Tugu Utara. Pariwisata di Desa Tugu Utara juga ikut meningkatkan standar hidup masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Pembangunan desa wisata tidak hanya berdampak positif pada perekonomian desa, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal. Desa Wisata Tugu Utara terus merajut mimpi desa membangun desa wisata yang sejahtera dan berdaya saing. di balik pesona yang memikat, Desa Tugu Utara bukan hanya sekedar desa wisata, melainkan juga simbol pelestarian alam yang perlu kita jaga bersama. Senyuman, cinta dan persahabatan, mari bergenggam tangan. Beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya, oh sungguh mempesona indahnya negeriku.
terpana pesona Indonesia. Ini yang akan mengupas keindahan alam dan potensi wisata yang ada di Desa Tugu Utara. Saya Dea Agnes Fitri Hermawan yang akan memandu sesi diskusi pada hari ini dengan pembicara kita yaitu Bapak Asep Mahmud Nawawi selaku Kepala Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Para hadirin, memiliki alam yang indah menjadi anugerah bagi Desa Tugu Utara. Keindahan yang sangat bagus ini memiliki keinginan kuat dari pemerintah desa dan juga pengelola desa wisata membuat desa ini memiliki segudang destinasi wisata. Oleh karena itu, kita akan ulas lebih dalam lagi mengenai Desa Tugu Utara ini yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Asep Mahmud Nawawi selaku Kepala Desa. Dengan tepuk tangan meriah, mari kita sambut Bapak Asep Mahmud Nawawi selaku Kepala Desa. Baik Bapak, sebelumnya bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Pak. Baik, kita mulai diskusi hari ini, bisa Pak? Melalui riset yang sudah dilakukan secara mandiri, saya mendapatkan informasi bahwa selama 3 tahun berturut-turut sudah memasuki peringkat penghargaan anugerah Desa Wisata Indonesia atau dengan disebut juga dengan ADWI dengan kategori Desa Wisata Maju. Apa saja upaya pemerintah desa untuk meningkatkan dan menjaga aset wisata alam dan potensi yang dimiliki Desa Tugu Utara ini, Pak? Baik, sebelum masuk pada apresiasi yang disampaikan oleh Mbak, saya ingin sedikit flashback dulu terkait dengan keberadaan maupun kelembagaan desa wisata ini. Kita beranjak dari potensi desa yang di Desa Tugu Utara ini, kita mempunyai dari luasan 1.700 hektar itu ada hutan pangkuan desa hampir 510 hektar. Ditambah lagi ada perkebunan teh 563 hektar dan yang di pangkuan BKSDA hampir 128,9 hektar. Jadi sebelum kami merangkak kepada bentuk kegiatan-kegiatan yang apresiasi inilah menjadi tolak ukur pertama Desa Tugu Utara ini mempunyai potensi sangat luar biasa. Jadi menjadi daya tarik dan ini menjadi salah satu modal potensi untuk kami berkomitmen bersama dengan kelembagaan yang ada untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa Tugu Utara itu. Satu komitmen kita dengan kelembagaan Desa Tugu Utara ini, memang kita prosesnya ada lumayan lama. Jadi 2019 3 tahun ini memang kita terjadi penyelenggaraan organisasi. Di dulu terbentuk Desa Wisata ini di tahun 2014. Proses berjalan dan alhamdulillah di tahun 2019 ini setelah kelembagaan Desa Wisata maupun setelah pengembangan potensi ada beberapa apresiasi dari ADWI maupun dari Kabupaten Bogor dan di Jawa Barat. Yang baik, berarti juga turut andil dari beberapa pemerintahan ya Pak untuk menjadikan Desa Tugu Utara ini salah satu pemenang dari penghargaan anugerah Desa Wisata Indonesia. Oke. Selanjutnya, bagaimana pemerintah desa mengelola dan mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Desa Tugu Utara? Seperti yang kita ketahui bahwa Desa Tugu Utara ini memiliki destinasi wisata yang sangat banyak, begitu ya Pak. Lalu bagaimana pemerintah desa ini mempromosikan dan mengelola tempat-tempat wisata yang ada? Di Desa Tugu Utara itu hampir ada 15-17 destinasi wisata yang kelembagaannya memang secara operasional dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang memang semua itu diakomodir untuk kolaborasi dan kerjasama oleh lembaga desa wisata. Bagi secara informasi, memang kita mempunyai tanggung jawab bersama, peran yang sama dengan peran masing-masing dari
kajian pola destinasi wisata ini kita menjadi tanggung jawab bersama terkait dengan ada beberapa program-program kemitraan maupun kolaborasi. Kami punya prinsip dalam rangka pengembangan wisata ini, desa wisata itu tuh berikut dengan komunitas itu harus betul-betul inklusif. Terus ini membuka ruang kerjasama dengan pihak ketiga sehingga media-media informasi ini kita bisa gabung dengan keterlibatan dari media maupun dari pihak-pihak akademisi dan lain-lainnya. Oke, baik. Jadi pemerintah desa ini bekerja sama juga oleh beberapa mitra dan juga bisa disebut dengan pihak ketiga untuk mengelola dan juga mempromosikan ya kan Pak untuk tempat-tempat desa wisata yang ada di Desa Tugu Utara ini. Lalu wisata Tugu Utara ini dari berawalnya penghargaan yang sudah didapatkan sampai dengan awal tahun 2025 ini. Dari proses 2019 sebetulnya ada beberapa setelah kita bangun desa wisata ini yang ada di Tugu Utara. Pertama berangkat dari wisata desa, karena memang kalau kita secara definisinya desa wisata dengan wisata desa nyaris sama, tapi secara fungsi dan kewenangannya agak berbeda. Maka berangkat wisata desa ini dengan desa wisata membawa satu destinasi wisata yang ada di Tanah Kasar. Itu sebenarnya baku pertama waktu pengembangan pasca rehabilitasi yang ada di Bagas. Nah, setelah berjalan yang tadi saya sampaikan terkait dengan potensi hutan yang ada 600 hektar ini memang di bawah ini sudah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk pengelolaan destinasi ini. Maka kita kolaborasi dan kita kolaborasi membangun satu kemitraan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan ini kita diberikan beberapa apresiasi dari pemerintah daerah tersebut dan pemerintah provinsi maupun di pariwisata dan pusat. Berarti sejauh ini sudah banyak ya Pak calon masyarakat yang alhamdulillah memajukan desa dari tahun ke tahun seperti itu. Saya mendapatkan informasi kembali bahwa Desa Tugu Utara ini memiliki gedung kreatif center, betul Pak? Lalu untuk apa Pak fungsinya? Untuk apa fungsinya di bangunnya gedung kreatif center ini? Baik, ini sebenarnya output untuk pembangunan gedung Tugu Utara Kreatif Center ini adalah satu proses output dari sehingga kita berbasis pengembangan wisata. Jadi alhamdulillah terhitung tahun 2020, 2021 setelah kami berkomitmen bersama dengan kelompok wisata dengan kelompok kelembagaan desa wisata, dan ternyata ada impact hasil dari pengembangan wisata untuk penghasilan yang sudah kita bangun bersama dan masuk dalam pendapatan asli desa. Nah, kemarin kami memang secara misi ada beberapa yang kami rencanakan untuk membangun gedung ini. Gedung ini kami beri nama Tugu Utara Kreatif Center. Dan memang di dalamnya itu secara fungsi ada beberapa yang kita rencanakan pengembangan ke depannya. Pertama, untuk pemenuhan dasar kesehatan masyarakat kita bangun di gedung kreatif center ini ada polides, ada poliklinik desa. Terus lagi di ruang lantai pertama itu nanti ada media promosi dan informasi wisata, dan nanti terintegrasi dengan berikut dengan pameran produk unggulan desa. Karena produk unggulan desa itu Tugu Utara itu sudah punya program One Village, One Product, yaitu salah satunya untuk fokus di pengembangan komunitas home. Maka nanti ada display-nya di sana. Dan di lantai 2 itu direncanakan nanti akan dialokasikan tempat untuk berbagai literasi dan berbasis digital.
Jadi ada perpustakaan digital, ditambah lagi dengan ada B2B-nya, kami mau rencanakan masyarakat desa Tugutara. Nanti ada semacam admin di sana untuk membangun komitmen MOU dengan para pelaku usaha. Nanti ada perjanjian bisnis to bisnis dengan kan yang sudah sekarang dari dalam proses produksi. Dan sebelahnya ada aula desa, aula pertemuan. Ya baik, jadi gedung kreatif center ini itu banyak ya Pak fungsinya, bisa dibilang juga dari masyarakat untuk masyarakat gitu, apalagi tadi juga sempat Bapak sampaikan bahwa ada beberapa display produk terutama di bidang kopi ya Pak, itu mungkin meningkatkan UMKM di Desa Tugu Utara yang bisa kita bilang juga sebagai salah satu wisata mungkin ya Pak, wisata yang ada di Desa Tugu Utara. Oke, baik. Desa Tugu Utara ini sangat banyak sekali ya Pak, banyak sekali dari segi destinasi dan juga fasilitas yang memadai untuk masyarakatnya. Oke, mungkin dilanjut ya Pak. Menurut Bapak, apa sih Pak pentingnya menjaga dan mengelola potensi alam yang dimiliki? Ya, kami melihat bahwa Danau Senturi Utara ini punya alam yang sangat luar biasa. Ini sudah saya sampaikan beberapa potensi di hutan, di perkebunan yang memang ini harus menjadi komitmen bersama kita jaga selama. Nah, di hutan ini ternyata kami ada perjanjian dengan Perhutani, dengan BKSDA, dan alhamdulillah itu fungsi hutan di Tugu Utara ini memang itu perhutanan sosial, tidak sama dengan fungsi hutan yang misalkan ada hutan taman nasional gitu. Kalau fungsi perhutanan sosial itu memberikan akses luas kepada masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan hutan, bisa dalam aktivitas pengembangan desa alam maupun pengembangan pertanian komunitas kopi. Jadi ini merupakan yang berat buat kami, dan kami harus komitmen dan membangun kesepakatan bersama bahwa alam yang Tugu Utara ini harus tetap menjadi komitmen kita dirawat konservasi. Ya baik. Jadi sebenarnya ini sudah sangat dipersiapkan matang oleh pemerintahan desa ya Pak, oleh kepala desa Bapak sendiri dan juga rekan-rekan bekerja sama untuk membangun komitmen untuk mengelola potensi alam yang ada. Pak Kades, saya ingin bertanya lagi. Wisata itu kan harus didukung dari beberapa potensi yang ada ya Pak. Nah, salah satunya itu ada event. Ada event yang diadakan oleh desa. Kira-kira ada nggak sih Pak event terdekat di tahun 2025 ini yang membangun lebih membangun nama baik pariwisata yang ada di Desa Tugu Utara? Di tahun 2024, 2023 kita akan tahunan ada kegiatan yang memang kita terkait dengan promosi wisata. Salah satunya memang ada bentuk kolaborasi kerjasama dengan pihak-pihak. Maka dalam event kegiatan ini kami semua para pelaku usaha wisata di Desa Tugu Utara ini ya kurang lebih 17 destinasi wisata itu akhirnya dikolaborasikan dengan event kegiatan di 17 Agustus. Itu ada promosi wisata. The fourth industrial revolution is increasingly supporting the advancement of global communication and information technology. Its development must be accompanied by the ability and skills to adapt and take advantage of all opportunities within it. Are we ready to welcome it? The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, has always been a place to develop abilities and skills in the fields of language, literature, and communication.
The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, accommodates 4 study programs with good prospects in the future, such as Indonesian Literature Study Program, English Literature Study Program, Japanese Literature Study Program, and Communications Sciences Study Program. Each study program carries out various effective and applicable lecture activities to create an active and creative generation in global developments. Academic services are supported by SIMAK platform, an integrated information system that is practical and make it easier for the students to process and obtain information about academic activities. Our complete and comfortable facilities provided to support all academic and non-academic needs of students. Library, language laboratory, multimedia laboratory, broadcasting laboratory, photography laboratory, art laboratory, lecture room, academic services. Faculty of Social Sciences and Humanities, as a learning organization, will continue to improve the quality of lecturers and also graduates, participate in preserving the culture of local wisdom, excelling in the fields of language and literature, media and communication. Along the way, our faculty students have won various achievements and appreciation in the academic and non-academic fields. Hi everyone, my name is Anissa Azahra. I'm the alumni of Pakuan University. The organization in Pakuan University are very fun, even can boost our interest and social skills. And I was taught and guided by highly professional, supportive, and very creative community and lecturers. And my class were also very engaging and fun. Students will be provided in the space to explore, discover, and develop their respective interests and talents, as well as forming competitive and prepared individuals to build a better future. The best generation to welcome the advancement of communication and information technology starts here. Let's be active, creative, and innovative people with the Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University. Izin bertanya Bapak, bagaimana Bapak menjawab tantangan dalam meningkatkan edukasi dalam pengelolaan dan pelestarian budaya lokal di Tugutar? Terima kasih. Oke, baik, bisa langsung dijawab mungkin oleh Pak Kades. Ya, budaya kita, budaya di Tugutar ini adalah tidak mau suka tidak suka kita masuk dalam konteks pengembangan kebudayaan. Karena kami kemarin sudah bekerja sama dengan desa wisata, ada salah satu pengembangan untuk budaya desa ini kita bangun ada sangat seni budaya itu di samping kita untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, dan ini adalah salah edukasi juga buat anak-anak kita yang terkait dengan budaya. Memang dalam proses hari ini memang di zaman ini dengan digitalisasi, dengan era-era global yang memang ini harus ada ruang untuk mengedukasi masyarakat, khusus mereka-mereka anak-anak ini dalam bentuk kegiatan-kegiatan seni. Maka kami menyusun kegiatan-kegiatan itu dalam kita formalkan agenda tahunan ini kan pentas seni budaya.
Salah satunya ya mengembangkan seni budaya sebagai salah satu ruang edukasi buat masyarakat, khususnya buat anak. Itu pertama. Yang kedua, yang tadi terkait dengan kearifan lokal, terkait dengan potensi alam yang ada di kita, kami membangun kemitraan dengan instansi terkait. Bahkan salah satunya pemangku hutan yang ada di satu kota ini. Ada 2 institusi. Yang pertama yaitu KPH Perhutani dan BKSDA. Kami berkomitmen bahwa membangun bersama, menjaga bersama konservasi tanaman di satu kota ini. Oke, baik. Bagaimana Kak Najwa? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, saya sebagai pembina HPI Kabupaten Bogor mewakili Bapak Ketua HPI Kabupaten Bogor yang masih sakit, Bu. Alhamdulillah kami bisa dikasih kesempatan untuk istilahnya mengutarakan curhatan Pak Kades. Izin Pak Kades bicara di materi pemanfaatan pariwisata yang ada di Tugu Utara Selatan. Mohon dengan sangat Pak Kades, kami dari HPI mungkin minta ada si pemerhati ini Pak Kades, sebelum ada bom waktu ya Pak, itu karena kesenjangan sosial sekarang itu Pak Kades yang saya amati itu di lingkungan banyaknya PMA, penanaman orang asing yang menyai masyarakat lokal itu sudah tidak sehat. Saya contohin UKM biasanya menjajakan roti itu 2 lembar dengan tidak enak akhirnya. Sekarang sama imigran itu dibikin saingan 4 lembar 10.000 tuh harganya, Bu. Enak lagi. Cuma itu modus. Jadi dia tuh menyebarkan nomor HP kepada tamu-tamu turis asing Arab Saudi seperti itu, Bu. Jadi intinya itu harus menjajakan dagangan mereka seberapa, cuma dia tuh memindahkan tamu-tamu dari villa yang satu ke villa lain untuk menghasilkan komisi villa, Bu. Gitu. Kedua, perdagangan. Kemarin sempat ada perdagangan, Pak Kades izin saya nyampe istilahnya buat koordinasi dengan Pak RT RW setempat di Mangga ya kemarin itu berkali, jadi istilahnya menjatuhkan para penggerak wisata puncak intinya. Jadi dialah itu PMA itu yang makanya kami izin kemarin itu di evaluasi sama Pak RT sampai Pak Kadus tidak punya izin usaha apapun di situ. Terus izin usaha pun nggak punya, intinya izin lingkungan juga nggak punya. Kami meminta arahan ke depan Pak Kades untuk penertiban, sifatnya kan kemarin pernah ada saya ikut dengan imigrasi ya, penertiban pendataan, tapi sampai sekarang tidak realisasinya gitu. Kayaknya mohon yang sangat istilahnya kan para pelaksana tugas dari dinas apapun, utama dari dinas pariwisata, mau menyampaikan jadi buat menertibkan PMA itu penanaman orang asing yang sifatnya itu ada oknum, nah sebagian kan ada resmi gitu kan, jadi oknumnya ini yang jadi persaingan tidak sehat buat masyarakat. Yang itu Pak Kades. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dari Pak Kades ini bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Pak Dadan, beliau ini Ketua BUMDes Selatan.
Direktur luar biasa ini juga ikut aktivitas juga. Memang Bapak sekalian, Tugu Utara Tugu Selatan ini salah satu produktif desa yang dulu memang salah satu destinasi wisata untuk turis-turis Timur Tengah. Dan bisa lihat di media, malah kami pun desa Tugu Utara Tugu Selatan ini terimplikasi yang informasi-informasi yang kurang bagus. Dulu bahwa isu-isu konflik apalah. Nah, terkait dengan fokus yang diperhatikan pada yang memang terkait dengan regulasi aturan penanganan modal asing ini ya setelah kewenangan kan bukan kewenangan desa Pak. Nah, pemerintah pun terkait dengan penanganan modal asing ini sudah memberikan ruang seluas-luasnya kepada penanganan modal asing di kita. Nah, aspek legal yang dari kita itu kebanyakan sekarang yang orang dari Timur Tengah berinvestasi di kita itu dengan legalitas badan hukum untuk penanganan modal asing. Satu, mungkin ada jaminan kepastian hukum buat mereka. Kedua, terkait dengan pengamanan aset mungkin ya. Nah, secara kewenangan memang kami melihat situ desa hanya kewenangan terkait dengan domisili yang memang secara faktual memang ada kegiatan aktivitas usahanya di kita. Itu pertama. Nah, itu PK berbeda lagi yang semakin padat tadi imigran. Nah, imigran ini jadi mau permasalahan kita udah klasik banget Pak. Kami sudah berkomitmen malah konsensus bersama dengan para tokoh masyarakat untuk tidak dijadikan tempat hunian untuk imigran. Dulu di tahun-tahun kebelakang itu ada badan dunia yang memang mengelola terkait dengan aktivitas imigran-imigran itu. Ada UNHCR, ada CWS, ada IOM. Nah, ada beberapa tahun kebelakangnya sekarang sudah kelembagaan itu nyaris tidak berfungsi. Malah implikasinya sekarang kami yang ada di desa ini menjadi objek untuk tempat tinggal aktivitas kegiatan para itu. Nah, di samping itu sekarang sudah mengembangkan karena memang dia dituntut untuk hidup di sini, membukalah usaha-usaha kecil ini. Konteksnya memang di luar PMA Pak. Kalau PMA itu kan memang aspek legalitasnya memang beliau sudah ada aturan undang-undangannya. Tapi mereka yang imigran ini ada aktivitas ekonomi malah di pasar. Kami melihat di pasar ini, di Pamesta itu satu lokal semua sudah imigran dan ruko lagi ya, rukonya imigran. Kita banyak yang imigran. Nah, secara kewenangan sebetulnya kan ada di level pemerintahan Kabupaten Bogor dan imigrasi. Kami kadang-kadang jadi dilematis Pak. Mohon sama mungkin persepsi kami dengan Pak Dadang. Kami akan bertingkatkan salah karena ada undang-undang tentang kemanusiaan atau apapun itu. Kami kadang-kadang terimplikasi masalah-masalah aspek sosialnya. Bukan sedikit Bapak Ibu terkait keberadaan imigran ini terjadi permasalahan sosial dengan masyarakat. Maka kami di pemerintah desa dengan dibantu lembaga desa sudah menegakkan pendataan dan memberikan pengawasan secara khusus kepada imigran yang akan ditindaklanjut laporannya kepada imigrasi. Saya kira sebelumnya memang permasalahan-permasalahan yang ada di puncak domain khusus Tugu Selatan, Tugu Utara itu nyaris sama. Malah sekarang itu terindikasi keberadaan imigran itu sudah meluas di satu kecamatan di Satuan. Kalau kita perbedakan PMA dengan imigran itu sangat-sangat jauh berbeda. Destinasi wisata dari Timur Tengah, misalkan dari Saudi, dari mana, dia terbatas dengan bisa kunjungannya. Ya, ada yang 2 minggu, 1 bulan, dia buang-buang dan dia pembuatan ekonomi ke masyarakat, dia pulang. Tapi berbeda halnya dengan imigran. Imigran ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun begitu. Nah, ini keberadaannya memang kami ada dilematis terkait dengan pengaturan kewenangan. Kewenangan kami agak terbatas untuk desa. Paling hanya pengawasan terkait aktivitas sosial. Bagaimana Pak Dadang? Apakah sudah terjawab dua pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada Pak Kades? Ya, mudah-mudahan ya
Ya mudah-mudahan dengan adanya istilahnya diskusi ini katanya Pak Des ya, jadikan wasilah. Saya sangat miris Bu kalau melihat dulu saya di HP itu dari tahun 2011 mungkin sampai sekarang perputaran uang buat masyarakat ini kami datangnya turis mancanegara dari Timur Tengah itu sehari semalam 6 sampai 7 miliar Bu. Yang kami sekarang itu kata Pak Hades betul, perekonomian masyarakat di warung kalian itu prakteknya tidak sehat. Contoh, kalau beli beras di sini misalnya 30.000, kalau di sana kan dia langsung dari cukainya dengan nanti separuhnya Bu 15.000. Lebih murah ya Pak? Lebih murah, betul. Lagian posisinya ada di pasar lagi gitu. Kami memohon gimana istilah caranya supaya bisa kembali perekonomian masyarakat lebih stimulan gimana caranya. Semoga adanya diskusi hari ini Pak menjadi jawaban ke depannya gitu ya Pak. Terima kasih ya Pak Dadan. Ada pertanyaan lanjut ya Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan izin Bapak Kepala Desa, perkenalkan nama saya Jaka Ramdhani dari Himpunan Prawisata Indonesia. Berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Bapak, dengan banyaknya jumlah destinasi wisata yang ada di Tugu Utara, langkah apa yang sudah dilakukan oleh Desa Tugu Utara untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia untuk para pelaku pariwisata yang ada di Desa Tugu Utara? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramdhani dari HPI. 17 destinasi pariwisata kita itu yang memang ada, kami buat klaster, ada yang di dalam kawasan, ada yang di luar kawasan. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal di sambutan kami, yaitu kami tidak bisa berdiri sendiri, maka ada konsep hybrid itu. Pengembangan wisata ini ada keterlibatan masyarakat, ada keterlibatan pemerintah, ada keterlibatan akademisi, keterlibatan media informasi juga. Maka dalam masa ini ada beberapa di tahun kebelakang kita kerjasama dengan beberapa universitas. Yang pertama Trisakti, terus lagi kita sudah membangun MOU dengan Unkris. Nah, dari itu implementasi untuk terkait dengan berbagai kegiatan itu salah satunya penguatan SDM untuk tahap wisata. Tapi itu juga termasuk program unggulan UMKM kita yang sudah difasilitasi beberapa kali dari Unkris, dari Trisakti terkait dengan bantuan permodalan maupun fasilitasi kegiatan untuk di barista, untuk di pasca panennya. Nah, ini kita bangun kerjasama terus Pak dengan lintas sektor, wabil khusus dari rekan-rekan akademisi yang kami berharap dari Pakuan tidak hanya hari ini Ibu, mungkin ke depan kita berbagi peran terkait dengan pengembangan wisata yang berkelanjutan, bisa membangun satu komitmen dalam bentuk MOU. Mungkin nanti untuk keberlanjutannya kita bisa laksanakan bersama-sama. Itu sedikit Bapak ya, kaitan dengan kegiatannya. Bagaimana Bapak? Apakah sudah terjawab dari pertanyaan yang Bapak sampaikan? Baik, para hadirin, desa wisata telah menjadi arsitektur yang kuat menyokong sektor pariwisata dan dibalik keindahan alamnya. Dan dibalik keindahan alamnya juga terdapat masyarakat yang hangat dan penuh dedikasi untuk mengembangkan daerahnya. Jadi Pak, apa komitmen Bapak untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan yang ada di Desa Tugu Utara ini? Komitmennya harus dibangun bersama. Lintas sektor kita bersama, ada satu pariwisata, ada pemerintah ikut ambil dalam ini terkait dengan beberapa lembaga desa pun masyarakat.
Karena memang kalau kita membangun komitmen pelestarian untuk keberlanjutan, maka desa dan desa wisata ini harus dituntut secara inklusif, memberikan ruang untuk kerjasama dengan lintas sektor. Nah, untuk kegiatan ini kami berkeyakinan bentuk kerjasama, kemitraan, kolaborasi yang disampaikan oleh UP itu menjadi salah satu modal bagi kita untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan pengembangan destinasi wisata maupun alam yang ada di. Jadi kita bisa kerjasama apapun yang harus kita berbagi peran dan tanggung jawab bersama, dan kami meyakini tidak bisa pemerintahan manapun hanya dilakukan atau dilaksanakan program-program ini hanya dari pemerintah. Jadi harus ada kerjasama di sektor. Baik, jadi komitmennya itu tidak hanya beberapa pihak, tapi tidak dari beberapa kegiatan aja gitu ya, tapi dari semua kegiatan dan juga beberapa sektor seperti itu ya. Lalu Pak, tadi kan Bapak sempat notis juga bahwa kolaborasi antara pemerintah. Lalu apa sih Pak kolaborasi apa yang dilakukan oleh Desa Tugu Utara ini kepada pemerintah daerah dan juga mitra strategis lainnya untuk mengembangkan desa wisata Tugu Utara ini? Ada kluster beberapa yang sudah kita laksanakan dan ini menjadi role model juga untuk bekerjasama desa wisata dengan pihak ketiga. Contoh, ada salah satu pengembang investasi pengembangan wisata alam di kita, Halinsan Sunset Hill dan ya ada The Pointer. Nah ini kita ada kerjasama tripartit antara pemerintah desa, desa wisata dengan pelaku usaha, dan alhamdulillah dari bentuk kerjasama itu ada outputnya untuk penguatan ekonomi buat masyarakat, dan hasilnya ada impact buat PADES Desa Tugu Utara, dan 30% kita kembalikan kepada masyarakat terkait dengan bentuk kerjasama dengan mereka. Itu contoh. Kedua, kami ada MOU juga dengan APH Perhutanian. Jadi 610 hektar kawasan hutan kita membangun kerjasama dalam bentuk naskah kesepakatan kerjasama antara kami, LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan APH Perhutanian. Untuk apa? Untuk mewadahi atau mengakomodir rekan-rekan para pelaku usaha wisata alam yang ada di Desa Tugu Utara untuk membina keberlanjutan maupun secara penguatan kelembagaan di wilayah hutan. Jadi ada sebetulnya banyak kerjasama yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dan dari akademisi juga, dari pemerintah juga, dari pelaku usaha pihak-pihak investor. Oke, jadi sudah banyak yang dilakukan ya Pak, kolaborasi dari pemerintah daerah, dari tenaga pendidik dan lain-lainnya untuk mengembangkan desa Tugu Utara ini menjadi potensi desa paling besar gitu ya Pak. Baik, tepuk tangan dulu para hadirin untuk laporan kita hari ini. Oke, baik. Kita tiba di penghujung acara, Pak hadirin. Bapak, terima kasih sudah berdiskusi bersama saya. Boleh nggak nih Bapak sampaikan closing statement? Hal apa yang Bapak ingin sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor dan warga Desa Tugu Utara yang ada di sini? Harapan kami kepada pemerintah Bogor, masalah konteks kewenangan terkait dengan pengelolaan destinasi wisata maupun secara kelembagaannya, kita bersyukur sekarang sudah ada perda terkait dengan desa wisata. Ini merupakan implementasi dari beberapa perda di Provinsi Jawa Barat, yang ini menjadi penguatan dan payung hukum kepada kami yang ada di level desa ini, yang tinggal kami menunggu akselerasi dari Kabupaten Bogor terkait dengan pengembangan desa wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Itu pertama. Yang kedua, masyarakat yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat ini harus tetap ikut andil dan partisipasi aktif dengan pengelolaan lingkungan dan pelestarian. Maka tugas kami, pemerintah desa dan kelompok desa ini senantiasa mendorong partisipasi masyarakat
ikut partisipasi dengan pengembangan pelestarian maupun terkait dengan keberlanjutan untuk wisata yang nanti akan indikasinya pengembangan ekonomi negara masyarakat. Terima kasih. Baik. Bapak, terima kasih banyak. Semoga harapan dan juga keinginan yang disampaikan hari ini itu bisa terwujudkan di ke depan di kemudian hari untuk membangun Desa Tugu Utara ini menjadi lebih maju. Amin. Dialog hari ini memberikan catatan penting bagi kita bahwa dengan semangat dan juga komitmen yang kuat antara pihak pemerintah desa dan juga warga sekitar, tentunya desa wisata ini diharapkan dapat terus berkembang dan juga berdaya saing di kancah global, dan Desa Tugu Utara telah melakukannya saat ini. Baik. Saya Dea Agnes Fitri Hermawan, kembali kepada MC Desa Wisata Ramah. Baik, terima kasih Bapak.